Saya selalu ingatkan bahwa Alkitab dengan tegas, Wahyu bicara tentang akhir zaman. Dan di akhir zaman Alkitab dengan tegas bilang apa saudara? Bahwa yang suam-suam kuku akan dimuntahkan. Maka saya mau bilang saudara jangan main-main lagi. Harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena gini, saudara, kalau saudara hanya sekedar ke gereja, gak sungguh-sungguh sama Tuhan, iblis itu gak takut. Saudara hanya sekedar berdoa, iblis itu gak takut. Saudara pujian penyembahan, tapi kalau gak sungguh-sungguh, iblis gak takut. Sekali lagi, shalom, haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman yang paling manis, paling mantap dulu saudara. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Keselak. Tolong diedit ya biar tetap keren. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Nah, sekali lagi saudara, ada sukacita. Amin. Selamat datang di sesi mujizat saudara. Haleluya, dalam waktu singkat kita akan semuanya. Khotbah saya akan saya selesaikan dalam waktu 5 menit. Enggak lah, itu napasnya bagaimana. Tapi saya percaya, sekali lagi saudara, kalau saudara lihat tadi story Instagram saya sudah lihat bagaimana situasi jalan hari ini. Tapi saya percaya, saudara tetap menanti dengan sukacita. Orang yang selalu menanti dengan sukacita, orang yang setia cari Tuhan, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kiri, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk, sama-sama kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak boleh kita angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ayat pembuka kita sekaligus dasar dan juga untuk mengarahkan kita pada pembahasan kita hari ini. Saudara, yuk sama-sama yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca 3, ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang apa? Berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus apa? Percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah apa? Memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sekali lagi saudara, dan Allah memberi upah kepada apa? Orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tema khotbah saya hari ini saudara adalah bicara tentang kesungguhan pada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kesungguhan pada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kesungguhan dalam Tuhan. Amin. Ada sebuah cerita saudara, ada seorang pemuda di Tiongkok zaman dulu saudara, dia melakukan perjalanan dari tempat tinggalnya ke kota yang lain saudara, dan biasanya iya. Anak siapa ini? Saya mau bilang saudara, bahwa ada seorang pemuda saudara melakukan perjalanan dan akhirnya dia harus melewati hutan saudara. Hari sudah mulai malam, akhirnya saudara dia singgah di sebuah rumah yang dia lihat di tengah hutan itu saudara. Dan ketika dia lihat rumah itu ada cahayanya, dia tahu ada orang di dalamnya, akhirnya dia mulai mengetok pintu saudara. Dia ketok pintu tetapi ternyata tidak dibukakan saudara. Dia ketok kurang lebih 10 menit, belum dibukakan juga. Akhirnya dia ketok lagi terus saudara, sampai akhirnya tangannya sudah sampai sakit, sudah 30 menit dia ngetok pintu baru akhirnya saudara dibukakan saudara. Nah, dan akhirnya yang keluar adalah seorang bapak tua yang merupakan owner dari rumah itu, menyambut dia dengan ramah, kemudian mengarahkan dia untuk makan malam bersama saudara. Akhirnya si pemuda ini penasaran, dia tanya sama bapak ini, "Pak, tadi kan saya sudah ketok dengan kencang, Pak. Saya sudah ketok dengan powerful, Pak, dan saya cukup lama di depan. Apakah Bapak tidak mendengar?" Akhirnya si bapak tua ini bilang begini, bahwa saya sebenarnya sudah mendengarkan ketokanmu dari ketokan pertama ketika kamu mengetok. Tetapi saya tidak langsung membukanya. Dia tanya, "Kenapa Pak?" "Iya, karena rumah saya ini memang ada di jalur di mana ada banyak orang yang akan menuju ke kota seberang lewat di sini. Dan biasanya saya sering mendengar ada orang mengetok pintu. Dan beberapa kali dulu ketika setiap saya keluar, orangnya sudah tidak ada. Ketika saya sudah keluar membuka pintu, orangnya sudah pergi. Makanya mulai saat itu saya memutuskan bahwa hanya orang yang mengetok dalam waktu yang lama lah yang akan saya bukakan pintu." Kenapa? Karena artinya dia sungguh-sungguh mau singgah di rumah saya. Saya mau bilang saudara, kisah ini bicara tentang yang namanya kesungguhan. Sama-sama bilang sama saya, kesungguhan.
Amin. Nah, begitupun kita dengan Tuhan. Tuhan seringkali seperti tidak mendengar seruan kita, seperti tidak mendengar doa kita, karena Tuhan ingin melihat kesungguhan kita. Tuhan mau saudara dan saya sama-sama bilang sama saya, sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Makanya saya mencatat di sini saudara, bahwa Tuhan mau saudara dan saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Kenapa? Karena ada upah yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Doa saya, semua yang hadir, semua yang menyaksikan, kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan apa yang baik, upah yang baik yang Tuhan sediakan jadi bagian kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, apa buah atau upah yang baik dari kesungguhan kita dalam Tuhan? Yang pertama, ada 5 poin yang saya catat di sini saudara. Ada beberapa poin yang akan saya bahas secara mendalam, ada beberapa poin yang akan saya bahas sesuai dengan porsinya supaya fit dengan waktu kita. Yang pertama adalah kesungguhan menghasilkan jawaban doa. Sama-sama bilang sama saya, kesungguhan menghasilkan jawaban doa. Amin. Coba kita lihat Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Saudara, Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-7 dikatakan apa? Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3, ya. Mintalah, carilah, ketoklah, maka apa? Pintu akan dibukakan kepadamu. Kalau saudara perhatikan kalimat terjemahan bahasa Indonesia ini saudara, itu bisa punya persepsi bahwa satu kali meminta, satu kali mencari, satu kali mengetok, langsung mendapat. Tapi ketika saya pelajari bahasa aslinya, bahkan beberapa terjemahan yang lain, salah satunya adalah Orthodox Jewish Bible saudara, saya menemukan ada satu kata di depannya yang ternyata ini bicara tentang yang namanya kesungguhan saudara. Di mana di bagian depan ada kata keep. Makanya saudara dia bilang apa? Keep asking, keep searching, keep knocking. Artinya apa saudara? Ada kesungguhan di sana. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka doa kita ada kuasa, ada jawaban doa. Katakan amin. Makanya saya mau bilang saudara, kalau kau mau lihat jawaban doa atas hidupmu, pastikan apa? Berdoa dengan sungguh-sungguh saudara. Ada banyak orang hari-hari ini saudara, cuman soal hal penting baru dia sungguh-sungguh. Kalau cuman hal-hal biasa, kadang-kadang saudara, nggak ada kesungguhan di sana saudara. Cuman karena hal-hal yang besar saja, baru dia sungguh-sungguh. Kalau hanya bicara tentang tentang kesehatan yang biasa-biasa aja, ya udahlah berdoa sekedarnya. Ya kalau cuman bicara tentang prestasi di kelas, ya udahlah, doanya sekedar aja. Tapi kalau udah sesuatu yang sangat penting, langsung memang Tuhan. Biasanya saya suka temukan kalau biasanya para wanita yang sudah usia 40 tahun ke atas minta jodoh. Memang udah sungguh-sungguhnya luar biasa. Ya, kan wanita-wanita bukan yang di sini ya, yang di ujung Berung. Nah, itu kalau minta doa jodoh, Tuhan memang kesungguhannya luar biasa. Sampai malaikat aja sampai takut, mau doa jodoh dia. Jangan sampai ada yang miss, nanti kita dihujat sama dia. Ayo, Pak, doakan saya Pak. Aku udah capek banget sendirian Pak, aku udah kesepian Pak. Tolong doakan saya Pak, aku udah pengen jodoh Pak. Terkejar gandengan, masa aku masih sendirian Pak. Ayo Pak, doakan saya Pak. Mantan sudah kepalaminan, masa aku dalam penantian terus Pak. Ayo Pak, doakan saya Pak. Tuhan, saya aja kalau mendoakan begitu sampai takut saudara. Tapi nggak apa-apa. Artinya begini saudara, ketika kita berdoa dalam kesungguhan, Tuhan melihat kesungguhan kita, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Katakan amin. Contoh dalam Alkitab siapa? Hizkia sudah divonis bahwa umurnya sudah selesai. Dia akan segera dipanggil Tuhan. Tapi karena Hizkia berdoa dengan sungguh-sungguh, kesungguhannya menghasilkan mujizat. Tuhan tambahkan 15 tahun lagi. Doa saya, semua yang hadir, semua yang sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, doanya dijawab Tuhan. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, sungguh-sungguh berdoa. Di situ ada jawaban doa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa buah dari kesungguhan kita dalam Tuhan? Yang kedua saya mencatat, menghasilkan kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, kekuatan. Coba kita lihat 2 Tawarik 16 ayat 9. 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-9. Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Karena untuk kepada mereka yang dalam hal ini Oke, bagian awal sekali lagi saudara. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk apa? Melimpahkan kekuatannya. Sama-sama bilang sama saya, kekuatan Tuhan. Kepada siapa? Kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Ketika saudara dan saya bersungguh-sungguh sama Tuhan, maka saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang kuat. Katakan amin.
Makanya saya mau bilang saudara, yuk dalam hidup hari-hari ini kan saudara namanya masalah makin hari makin berat. Yang namanya tantangan makin hari makin rumit. Masalah persoalan makin hari makin kompleks saudara. Pastikan kita jadi generasi yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita tidak dikalahkan masalah, kita tidak dikalahkan keadaan, kita tidak dikalahkan oleh situasi. Kenapa? Karena ada kekuatan yang berasal dari Tuhan yang ada dalam kehidupan setiap kita. Sehingga apapun keadaannya, ujung-ujungnya kita pasti punya kekuatan dan melihat kemenangan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Di situ ada kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Apalagi buat anak-anak muda yang dikit-dikit, mental health, sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan dikit-dikit, aku gak bisa, aku gak kuat. Oh my God, ini terlalu toksik. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan ada orang ada gitu saudara. Zaman sekarang cuma di komen dikit sama orang, langsung sakit hati, langsung rasa insecure. Cuman di komen, itu alis apa jalan tol lebar banget. Langsung sakit hati. Oh my God, kamu tuh toksik banget enggak? Kalau sungguh-sungguh dalam Tuhan, punya kekuatan, katakan amin. Ketiga, kesungguhan menghasilkan mata yang terbuka. Sama-sama bilang sama saya, kesungguhan menghasilkan mata yang terbuka. Amin. Tapi sebelum kita masuk poin ketiga, saudara, saya teringat gembala sidang kita, Bapak Ibu gembala kita, kenapa mereka kuatnya luar biasa? Karena mereka orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Makanya badai datang menerpa sekalipun tetap kuat. Kenapa? Karena kesungguhannya dalam Tuhan. Doa saya, saudara sungguh-sungguh sama Tuhan. Ada kekuatan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Yang ketiga, kesungguhan menghasilkan mata yang terbuka. Lukas pasalnya yang ke-24, kita lihat 28 dan ayat yang ke-29 dulu saudara. 28 dan 29, sama-sama kita baca. 3, ya, mereka. Lalu ia berbuat apa? Seolah-olah hendak tahan sampai di situ. Ini kisah di mana ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri kepada dua murid yang sementara berjalan ke Emmaus, saudara. Dan Tuhan Yesus itu mereka belum tahu bahwa itu Tuhan. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Artinya begini saudara, Tuhan Yesus sebenarnya mau bersama-sama dengan mereka. Tapi Tuhan membuat seolah-olah mau tetap meneruskan perjalanan. Karena Tuhan mau melihat kesungguhan mereka. Mereka ini mau gak sih sungguh-sungguh mau aku bersama-sama dengan mereka atau tidak. Dan kita lihat ayat 29 bagian awal dikatakan apa saudara. Tetapi mereka sangat apa? Mendesaknya. Ternyata memang mereka sangat bersungguh-sungguh. Hasilnya ayat 31 dikatakan apa? Ayatnya yang ke-31, kesungguhan mereka menghasilkan apa? Ketika itu terbukalah apa? Mata. Ketika saudara dan saya bersungguh-sungguh sama Tuhan, maka mata kita terbuka. Mungkin banyak di antara saudara yang bertanya, Pak Pendeta, maksudnya Pak Pendeta mata terbuka di sini apa Pak Pendeta? Dua Raja-Raja, ada satu kisah di Dua Raja-Raja pasalnya yang ke-6 ayat 15 sampai 17. Coba kita lihat Dua Raja-Raja pasalnya yang ke-6 ayat 15 sampai 17. Sama-sama kita baca. 3, ya. Ketika bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka nampaklah apa? Bala tentara ini tentara musuh dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celaka Tuhanku, apakah yang akan kita apa? Jadi ini kisah di mana ketika bujangnya atau pelayannya seorang Elisa ini membuka pintu, saudara, dia lihat bala tentara perang musuh sudah ada di depan siap untuk menyerang. Dia langsung kaget, dia panik, dia bilang, wah celakalah kita Tuanku. Tetapi Elisa tetap tenang. Dan ketika saya pelajari saudara, ada sesuatu yang sangat menarik di sini. Ayat selanjutnya dikatakan apa saudara? Ayatnya yang selanjutnya, jawabnya, jangan, sebab lebih banyak yang daripada yang. Nah di sini saudara agak sedikit tidak masuk akal awalnya saudara. Kenapa? Karena ada begitu banyak musuh di depan. Si orang ini ketakutan, mereka cuma beberapa orang saja. Tapi Elisa bilang apa? Ada lebih banyak yang menyertai kita daripada mereka. Ternyata adalah karena Elisa matanya sudah terbuka, sudah bisa melihat apa yang sorga sediakan. Sedangkan si bujangnya ini belum bisa melihat. Makanya ayat selanjutnya apa yang menjadi doa Elisa adalah apa? Lalu berdoalah, ya Tuhan, bukalah apa kiranya matanya supaya apa? Ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu. Sehingga apa? Ia melihat. Tampaklah apa? Gunung itu penuh dengan apa? Kuda dan kereta berapi sekeliling. Jadi ternyata ada bala tentara sorga yang berdiri berperang bersama dengan mereka saudara. Saya mau bilang saudara, yang dilihat oleh bujangnya hanyalah apa yang ada di matanya saudara, yaitu apa? Musuh sudah ada di depannya. Dan dia merasa bahwa hanya berdua nih, hanya sedikit nih. Tapi ternyata ada bala tentara sorga yang sudah
bersedia untuk menjadi pembela buat mereka. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita, orang kalau sungguh-sungguh dalam Tuhan, matanya itu dibukakan oleh Tuhan untuk melihat apa yang sorga sudah sediakan, apa yang sorga sudah kerjakan buatnya, saudara. Satu kesaksian, saudara. Ada satu cerita kemarin, saudara, saya diundang di salah satu ibadah keluarga, salah satu jemaat puri, saudara. Dan ketika saya nyampe, saudara, saya lihat body language sudah pengen cerita, pengen curhat. Kan saya udah lama jadi pendeta kan. Jadi kalau saya lihat jemaat, saya sudah tahu mana yang mau curhat, mana yang tidak, mana yang pengen apa, saya udah bisa kelihatan, saudara. Jadi ya ketika saya nyampe, bahasa tubuhnya udah. Nah ini mau curhat ini bahasa tubuh mau curhat. Mau cerita kesaksian begini. Kalau yang begini ini yang, nah ini biasa mau minta foto. Pak pendeta boleh pak foto. Nah ini. Nah kalau yang kepit-kepit begini, apalagi pegang-pegang dengkul. Nah ini pinjam duit nih, hati-hati nih. Kalau ada saudara ketemu sama orang terus tiba-tiba dia datang udah udah miring-miring lagi. Pinjam duit tuh. Makanya saya kalau lihat jemaat udah begitu saya langsung nyanyi. Mas perakku tak punya, apalagi uang tunai. Nah, si ibu ini ketika akhirnya saya lihat itu, saudara, ternyata betul. Dia akhirnya cerita kesaksiannya begini, saudara. Dia adalah seorang pebisnis dan dalam bisnisnya dia berhubungan dengan instansi pemerintah. Satu ketika, saudara, belum lama ini dia ada sebuah proyek, sebuah tender dan akhirnya dipercayakan kepadanya, saudara. Nah, ternyata di instansi pemerintah itu, saudara, ada seorang yang punya jabatan tinggi, yang punya posisi yang cukup powerful di sana, saudara. Nggak senang dengan wanita, dengan ibu ini, saudara. Akhirnya apa? Dia berusaha untuk mesingkirkan, dia berusaha untuk menghalangi berkatnya, dia berusaha untuk mengganggu tendernya, saudara. Mungkin karena dia lihat, hanya ibu-ibu biasa. Aku kan orang yang punya jabatan, aku kan orang yang punya power, aku bisa singkirkan si ibu-ibu ini, saudara. Singkat cerita, dia nggak tahu ibu ini anak Tuhan, orang yang benar-benar selalu mengandalkan Tuhan. Akhirnya apa, saudara? Tuhan nyatakan pertolongannya. Ada orang yang punya posisi jauh lebih tinggi, turun dan bilang sama orang yang mau berusaha menjatuhkan ibu ini. Dia bilang begini, kamu jangan ganggu pekerjaan ibu ini. Kalau enggak kamu yang saya mutasi, saudara. Dia hanya melihat ibu ini hanya biasa-biasa saja. Dia tidak bisa melihat ada bala tentara sorga yang bekerja, yang berperang buat ibu ini. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Makanya saya mau bilang, saudara, kita anak Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita nggak akan hidup dalam ketakutan, kita nggak akan hidup dalam kekhawatiran, kita nggak akan hidup dalam kebimbangan. Karena apa? Kita bisa melihat apa yang sorga sediakan buat setiap kita. Katakan amin. Ketika dunia mungkin tampak menakutkan, kita bisa melihat bahwa sorga sudah menyediakan perlindungan yang sempurna. Ketika dunia mungkin berusaha untuk menyerang kita, kita nggak takut karena kita sudah melihat sorga sudah sediakan pembelaan bagi setiap kita. Dan saya mau bilang, saudara, itulah yang bisa kita lihat ketika kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita akan melihat apa yang sorga sudah sediakan bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang selanjutnya, saudara, yang keempat, apa buah dari kesungguhan dalam Tuhan? Yang keempat, kesungguhan menghasilkan mujizat. Sama-sama bilang sama saya, kesungguhan menghasilkan mujizat. Coba kita lihat, saudara, ayatnya yang ke-22 sampai 28 di Matius 15. Matius 15 22 sampai 28. Ini kisah di mana seorang perempuan Kanaan yang datang menjumpai Tuhan Yesus. Kita nanti baca di bagian 26 aja. Nanti 22 sampai 25 saudara bisa baca di rumah. Kalau ingat. Ini soalnya banyak jemaat Tuhan menurut survei pengalaman saya. Ketika pulang jarang yang, kita baca Alkitab bareng yuk, jarang. Biasa, kita makan di mana nih habis ini nih? Yuk, ropang. Nasi goreng aja, nasi goreng. Pecel lele. Sana aja babinya enak. Toppingnya banyak. Oh ya, apa? Babinya 1 ekor di atas piring. Nah, singkat cerita, saudara, perempuan Kanaan ini, saudara, dia datang sama Tuhan. Tetapi yang pertama Tuhan cuekin, yang kedua Tuhan menolak dia. Bahkan yang ketiga Tuhan seperti, tolong, kalau ada lakban tolong. Tuhan seperti menghina dia. Saya nggak akan baca sendiri, saya ajak saudara, ayat 26, sama-sama kita baca. Ayatnya yang ke-26 dikatakan apa di sana, saudara? 3, ya, tetapi kepada, saya kalau di Jakarta soalnya nggak enak, ini sensitif sekali. Kalau saya di Manado santai, karena orang Manado nggak tersinggung, nggak ada ngerasa itu makian. Karena banyak orang Manado masih merasa itu makanan.
Tapi bukan saya mendukung ya, saya udah gak makan ya, saya gak makan lagi. Enggak, no. Saya adalah pendeta yang pencinta binatang. Saya tidak makan begitu-begitu lagi. Jadi jangan lagi ada, Pak Pendeta tuh mendukung makan anjing. Anjing bukan makanan Pak Pendeta. Ya bukanlah, saya udah gak makan. Jangan lagi ada yang teror saya. Karena saya pernah khotbah begini, ada yang teror saya. Pak Pendeta jangan mendukung, Pak Pendeta tidak. Tuhan lawan saya, Tuhan enggak, saya gak makan, enggak. Iya, tapi kalau ada gerakan babi bukan makanan, saya lawan sampai ke akhir hidup saya. Iya. Itu saya maju, saya berdiri paling depan. Bahkan saya doa, kalau nanti pengangkatan itu binatang imut-imut ikut terangkat. Kita pesta di sorga. Haleluya. Udah, jangan tepuk tangan buat itu. Saya mau bilang, saudara, Tuhan Yesus seperti menghina. Tapi hebatnya ayat 27, kita lihat wanita ini saudara berkata apa? Ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun apa? Jatuh dari ayat 28, kita lihat hasilnya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, maka jadilah kepadamu seperti, dan seketika itu juga apa? Anaknya, kita lihat saudara, kesungguhannya menghasilkan mujizat. Saya mau bilang saudara ingat Bartimeus dengan segala keterbatasannya. Dia sungguh-sungguh cari Tuhan, akhirnya dia terima mujizat. Wanita pendarahan 12 tahun, sekalipun sulit, sekalipun berat, dia berusaha untuk akhirnya apa? Bersungguh-sungguh, akhirnya dia dapat Tuhan Yesus, jubahnya dia sentuh. Dia terima mujizat. Saudara dan saya, kalau kita sungguh-sungguh, sama-sama bilang sama saya, kalau aku sungguh-sungguh, aku pasti terima mujizat. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, imam musik, boleh saya undang, boleh maju ke depan saudara. Yang terakhir saya mencatat di sini saudara, apa buah atau upah dari kesungguhan kita dalam Tuhan. Yang terakhir saya mencatat adalah kesungguhan menghasilkan keselamatan. Sama-sama bilang sama saya, kesungguhan menghasilkan keselamatan. Amin. Kisahnya di mana? Lukas 19 ayat 1 sampai 10 tentang Zakheus. Nanti saya akan jelaskan buat saudara ayat 1 sampai 10, kita akan nanti baca ayat 9, saya akan jelaskan buat saudara. Di mana Zakheus pada saat itu saudara, dia sangat ingin berjumpa dengan Tuhan, tapi keterbatasan fisiknya menghalangi dia. Kemudian dia sangat susah untuk berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Karena saat itu ada banyak orang yang mengerumuni Tuhan Yesus. Dan kita harus ingat, profesi Zakheus apa? Pemungut, yes. Pemungut cukai pada saat itu dibenci oleh semua orang. Pemungut cukai saat itu saudara dianggap orang paling berdosa. Kenapa? Karena dia basically orang Yahudi, tapi dia bekerja untuk penjajah dan pekerjaannya adalah apa? Memeras bangsanya sendiri. Makanya sangat dibenci. Makanya ketika dia mau datang sama Tuhan, itu sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang sangat berbahaya karena dia dibenci banyak orang. Tapi karena kesungguhannya dia berusaha cari jalan sampai dia naik ke atas pohon. Sekalipun itu bisa merusak image-nya sebagai seorang pejabat saudara. Tapi dia lakukan itu karena apa? Dia sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Dia sungguh-sungguh untuk mendapatkan Tuhan. Singkat cerita, ayat 9, buahnya apa? Hasilnya apa saudara? Kita lihat. Kata Yesus kepadanya, karena orang ini pun apa anak? Ayat 10 dikatakan apa? Sebab anak manusia datang atau untuk apa? Mencari dan yang hilang. Kesungguhannya menghasilkan, sama-sama bilang sama saya, keselamatan. Amin. Ketika saudara dan saya kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka akan menghasilkan keselamatan dalam hidup kita. Mungkin saudara berkata sama saya, Pak Pendeta, loh kan keselamatan sudah kita miliki Pak Pendeta. Keselamatan sudah dianugerahkan bagi setiap kita oleh karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Yes, sangat betul. Tapi saya mau bilang saudara, kita harus sungguh-sungguh menjaganya. Handphone ini milik saya. Tapi kalau saya tidak sungguh-sungguh memegangnya dengan baik, handphone ini bisa jatuh. Handphone ini milik saya. Tapi kalau saya tidak sungguh-sungguh menjaganya dengan baik, handphone ini bisa hilang. Zaman dulu itu belum ada corona, jemaat masih padatnya luar biasa. Tuhan, sering banget tuh. Pak, mau minta doa Pak. HP hilang Pak. Jadi ternyata jemaat angkat tangan, Tuhan turun tangan, copet juga main tangan. Makanya saya mau bilang saudara, orang yang gak sungguh-sungguh jaga bisa hilang. Keselamatan juga sama. Saya pernah kasih analogi sederhana begini saudara. Keselamatan itu gambaran tali yang Tuhan anugerahkan dari sorga buat setiap kita. Tuhan turunkan dari sorga. Tugas kita adalah bersungguh-sungguh memegangnya dengan baik. Karena akan ada saat di mana Tuhan akan tarik gambaran pengangkatan saudara.
Kalau kita tidak sungguh-sungguh memegang keselamatan yang Tuhan kasih, ketika ditarik, kita bisa kehilangan keselamatan yang sebenarnya Tuhan sudah kasih dalam kehidupan setiap kita. Makanya saya mau bilang saudara, saya nggak main-main. Hari-hari ini memang sudah akhir zaman saudara. Iblis kalau dulu masih malu-malu, sekarang dengan begitu vulgarnya menyatakan, mendeklarasikan mereka. Bahkan kalau saudara baca berita, saya baca berita saudara itu perkumpulan penyembah setan akan mengadakan pertemuan saudara, besar-besaran seluruh dunia. Saya baca berita, The Satanic Temple saudara, dia bikin satu acara. Dan ini benar-benar secara besar-besaran saudara. Itu ya di AS ya, tadi di Sarbina ada yang bilang di Monas, nggak ada di Sarbina. Nah. AS. Saya lagi pikir AS di mana ya? Ya. Amurang Selatan. Itu di Manado. Saya mau bilang saudara nggak main-main saudara. Bahkan kalau saudara lihat ya, ada begitu banyak artis-artis selebriti hari-hari ini juga, lagi di endorse sama iblis saudara. Untuk apa? Benar-benar menampakkan simbol-simbolnya saudara. Saudara bisa lihat berita-berita, penampilan-penampilan kemarin saudara. Artis-artis Amerika yang karena kiblat dunia kepada mereka. Ngeri-ngeri banget saudara. Memang udah akhir zaman loh. Udah akhir zaman, makanya saya mau bilang saudara jangan main-main. Saya selalu ingatkan bahwa Alkitab dengan tegas, Wahyu bicara tentang akhir zaman. Dan di akhir zaman Alkitab dengan tegas bilang apa saudara? Bahwa yang suam-suam kuku akan dimuntahkan. Maka saya mau bilang saudara jangan main-main lagi. Harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena gini, saudara, kalau saudara hanya sekedar ke gereja, gak sungguh-sungguh sama Tuhan, iblis tuh gak takut. Saudara hanya sekedar berdoa, iblis tuh gak takut. Saudara pujian penyembahan, tapi kalau gak sungguh-sungguh, iblis gak takut. Saudara nyanyi, tapi mata kesana kemari lihat mana yang cakep nih, mana yang cakep nih. Iblis gak takut. Karena kenapa? Gak ada kesungguhan di dalamnya. Saudara berdoa sekalipun tampaknya kusut banget. Tapi gak sungguh-sungguh gara-gara pikirannya, aduh, dompet gua ketinggalan di motor lagi tadi. Aduh, itu helm baru beli, ntar hujan gimana ya? Tiket parkir mana ya? Wah, struk Indomaret. Iblis gak takut kalau saudara gak sungguh-sungguh. Karena gini saya mau bilang saudara, orang yang gak sungguh-sungguh, kenapa iblis gak takut, iblis gak gentar, kenapa? Karena iblis tahu orang yang gak sungguh ujung-ujungnya akan bersama dengan dia di neraka. Saya gak nakut-nakutin, tapi itulah kenyataannya. Ayat terakhir kita saudara, salah satu ayat yang paling menakutkan kadang-kadang buat orang Kristen, Matius 7 ayat 22 dan 23. Kita baca dulu ayat 22, dikatakan apa? Ayat 22 dan 23, 22 dulu boleh munculkan. Dikatakan apa di sana? Pada hari terakhir, ada banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan apa? Banyak mujizat demi. Pertanyaan saya, ini menggambarkan bisa orang Kristen gak? Hah? Bisa-bisa ini orang Kristen gak? Menggambarkan orang Kristen gak ini? Shalom. Ini bisa orang Kristen gak? Bisa dong. Demi nama Tuhan. Bisa jemaat Tuhan gak ini? Bisa pelayan gereja gak ini? Bisa imam musik gak ini? Bisa para singer gak ini? Bisa worship leader gak ini? Udah sampai situ aja. Saya tahu saudara berharap saya bilang bisa pendeta enggak? Tidak semudah itu Ferguson. Tapi bisa hamba Tuhan enggak? Sangat bisa. Tapi selanjutnya dikatakan apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata apa? Aku tidak menyala daripada padaku kamu sekalian pembuat. Jadi mereka Kristen, mereka hidup dalam Tuhan katanya, bahkan mereka melayani Tuhan, bahkan lakukan mujizat, tapi ternyata mereka masih lakukan dosa, tanda mereka gak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ada banyak orang Kristen hari-hari seperti itu, ke gereja, tapi dosa jalan terus. Ibadah, tapi zina jalan terus.
Doa-doa, tapi korupsi jalan terus. Mohon maaf, itu Kristen yang gak sungguh-sungguh. Dan orang Kristen yang gak sungguh-sungguh akan dilemparkan sama Tuhan. Tuhan akan bilang, aku tidak mengenal engkau. Even saya pun hamba Tuhan. Sekalipun pelayanan saya sudah ada berkat, ada menghasilkan berkat bagi orang lain. Pelayanan saya boleh jadi menghasilkan mujizat bagi banyak orang. Tapi kalau saya gak sungguh-sungguh dalam Tuhan, masih hidup dalam dosa, Tuhan pun bisa bilang sama saya, Marcel, aku tidak mengenal engkau. Dan itu akan sangat menyakitkan.